Baik, teman-teman semuanya, saya Belki Ramadan Zikri dengan NIM 23087093 dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga di Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait pemberian feedback dalam proses pembelajaran gerak. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah motorik lanjutan. Materi saya ini berkaitan dengan bagaimana guru, pelatih, dan instruktur memberikan umpan balik kepada peserta didik dalam konteks pembelajaran keterampilan motorik atau gerak. Misalnya dalam olahraga pendidikan, jasmani, atau aktivitas fisik lainnya. Penjelasan ini berkaitan untuk mencakup pengertian, ada tujuan, jenis-jenis, dan prinsip serta peran feedback dalam meningkatkan hasil belajar gerak. Yang pertama adalah pengertian feedback dalam pembelajaran gerak. Feedback atau umpan balik adalah informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai performa atau hasil dari suatu gerakan yang mereka lakukan. Feedback berfungsi sebagai panduan untuk membantu peserta didik memahami apa yang telah mereka lakukan dengan benar atau salah, serta bagaimana cara memperbaikinya. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan dari feedback yang pertama adalah meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap kinerjanya dalam melakukan suatu gerakan. Yang kedua, mempercepat proses pembelajaran keterampilan gerak. Yang ketiga, mengkoreksi kesalahan gerak agar tidak terjadi kebiasaan buruk. Yang keempat, memberikan motivasi dan dorongan kepada peserta didik. Jadi dengan adanya feedback, maka peserta didik akan termotivasi atau terdorong untuk melakukan kegiatan yang lebih berkembang atau lebih baik. Yang selanjutnya, membantu pengambilan keputusan tentang strategi atau teknik yang dilakukan. Yang selanjutnya tentang jenis-jenis feedback, yang itu berdasarkan sumbernya, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Yang pertama yaitu kita bahas dengan jenis-jenis feedback. Intrinsik dirasakan langsung oleh peserta didik melalui panca indera, misalnya keseimbangan saat berdiri satu kaki. Nah, itu contohnya ya, untuk misalnya contoh keseimbangannya saat berdiri satu kaki. Yang kedua adalah intrinsik, diberikan oleh pihak luar seperti guru atau pelatih atau analisis. Jadi kalau ekstrinsik ini merupakan dorongan dari luar, yaitu seperti guru atau pelatih atau yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya berdasarkan waktu. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan yang diberikan saat gerakan sedang berlangsung dan yang diberikan dengan gerakan saat dilakukan. Jadi ini ada yang saat berdasarkan waktu itu, ada yang saat gerakan sedang berlangsung dan setelah gerakan selesai dilakukan. Yang selanjutnya berdasarkan fungsi, menurut knowledge of result atau KR, informasi tentang hasil dari suatu gerakan atau misalnya bola masuk ke gawang. Yang selanjutnya knowledge of performance, yaitu informasi tentang bagaimana gerakan dilakukan. Contohnya, lenganmu belum cukup lurus saat melempar. Nah, itu contoh dari knowledge of performance. Yang selanjutnya kita bahas mengenai prinsip-prinsip pemberian feedback yang efektif. Yang pertama adalah tepat waktu. Semakin cepat diberikan, maka semakin efektif untuk koreksi. Jadi pemberian feedback itu harus efektif ya. Yang kedua, spesifik dan jelas.
fokus pada aspek tertentu dari gerakan, bukan penilaian umum. Maksudnya memberikan bersifat membangun. Jadi feedback itu harus bersifat membangun, bersifat positif, memotivasi dan menjatuhkan. Yang selanjutnya disesuaikan dengan langkah kemampuan pemula, membutuhkan feedback yang lebih sering dan konkret. Jadi kalau untuk pemula, maka itu feedback itu yang lebih sering dan konkret, diberikan secara bertahap. Terlalu banyak informasi sekaligus bisa membingungkan peserta didik, yang mana feedback itu, prinsip itu ada yang diberikan secara bertahap. Yang selanjutnya, pemberian feedback dalam proses pembelajaran gerak. Yang pertama, mengembangkan persepsi kinestetik, yaitu kemampuan merasakan dan mengontrol gerakan tubuh. Selanjutnya, mendorong refleksi diri terhadap performa. Selanjutnya, menumbuhkan kemandirian belajar, karena peserta didik belajar mengenali dan memperbaiki kesalahan sendiri. Selanjutnya, memperkuat pembentukan kebiasaan gerak yang benar, terutama dalam awal pembelajaran. Maka kita harus belajarnya itu dari awal itu harus benar. Kalau dari awalnya benar, maka seterusnya juga akan benar. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, contoh-contoh penerapan feedback. Misalnya kata-katanya seperti ayunan lenganmu masih terlalu rendah. Coba ayunkan lebih tinggi untuk menambah momentum. Yang selanjutnya contohnya, lompatmu tadi mencapai 4,2 meter. Lompatan ini meningkat dari yang sebelumnya. Itu merupakan contoh-contoh penerapan feedback dalam proses pembelajaran. Ya, baiklah. Pemberian feedback ini merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran gerak karena dapat mempercepat penguasaan keterampilan motorik, memperbaiki kesalahan, dan meningkatkan motivasi dengan memberikan feedback yang tepat. Guru dan pelatih dapat membantu peserta didik mencapai performa yang optimal. Baiklah, mungkin itu materi yang dapat saya jelaskan mengenai pemberian feedback dalam proses pembelajaran gerak. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.